Saya dari jurusan akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Dr. K. H. Mutakin Purwakarta. Saya akan memaparkan alur pembahasan yang akan rekan-rekan saya bahas. Yang pertama, pengertian uang. Yang kedua, fungsi uang. Yang ketiga, jenis-jenis uang. Yang keempat, pengertian inflasi. Yang kelima, penyebab inflasi. Yang keenam, jenis-jenis inflasi. Yang ketujuh, contoh soal. Yang kedelapan, dampak inflasi. Yang kesembilan, beban-beban inflasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Ima Septiani dengan NIM 0301240003. Saya Aura Bilqis dengan NIM 01240017. Saya Wafa Aulia Azra dengan NIM 0301240037. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Rama dengan NIM 0301240036. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam kehidupan ekonomi modern, uang dan inflasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan berpengaruh besar terhadap kestabilan perekonomian suatu negara. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang ditunda. Tanpa uang, kegiatan ekonomis seperti produksi, distribusi, dan konsumsi akan mengalami hambatan signifikan. Di sisi lain, inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, serta menurunnya kepercayaan terhadap mata uang. Salah satu penyebab utama inflasi adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang tidak seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Korelasi antara uang dan inflasi menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Jika jumlah uang beredar tidak terkendali dengan baik, maka inflasi dapat melonjak dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep uang dan inflasi serta hubungan keduanya dalam sistem ekonomi. Selanjutnya ada pengertian uang dan fungsi uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Menurut Boy Diono 2018, uang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama alat tukar atau medium of exchange, yaitu mempermudah pertukaran barang dan jasa tanpa harus melakukan barter. Yang kedua ada satuan hitung atau unit of account, yaitu menjadi standar dalam mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga ada penyimpan nilai atau store of value, yaitu menyimpan kekayaan dan nilai uang digunakan di masa yang mendatang. Yang keempat ada alat pembayaran yang ditunda atau standard of deferred payment, yaitu digunakan dalam transaksi kredit dan pembayaran cicilan. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal merupakan pembayaran resmi yang diterbitkan oleh bank sentral seperti uang kertas dan logam. Yang kedua ada uang jeral. Uang jeral merupakan simpanan di bank yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai seperti cek dan kartu kredit. Lalu ada pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penting untuk diketahui bahwa kenaikan harga hanya pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan barang tersebut meluas ke barang-barang lainnya. Inflasi menunjukkan adanya penurunan daya beli mata uang, karena dengan jumlah uang yang sama, masyarakat tidak lagi bisa membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada inevitable inflation, yang kedua ada post inflation, yang ketiga ada imported inflation. Yang pertama ada demand inflation, yaitu inflasi karena permintaan agregat yang lebih tinggi dari kapasitas produksi. Contohnya, ketika menjelang bulan Ramadan, permintaan terhadap bahan makanan seperti daging, telur, dan minyak goreng meningkat drastis. Karena barangnya terbatas, akhirnya harganya jadi naik. Yang kedua ada cost inflation, yaitu inflasi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau upah. Misalnya, harga cabai naik karena ongkos kirim bagi petani mahal. Akhirnya, harga cabai di pasar pun juga ikut naik. Yang ketiga ada imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.
Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan kedelai dari produksi dalam negeri. Karena Indonesia masih impor kedelai dari luar negeri, kalau harga kedelai dari luar negeri naik, otomatis harga tahu tempe di pasar pun juga ikut naik. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Dan yang ketiga ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Biasanya, kenaikan harga barang atau jasa masih di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih untuk menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah dibandingkan nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat ada inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang mengacaukan perekonomian di suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Yang kedua ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada cost inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang kedua ada bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran dan faktor permintaan. Selanjutnya yang ketiga ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini dapat terjadi ketika jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga naik. Yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata, harga barang-barang modal dari negara tersebut naik. Kenaikan tersebut berdampak bagi Indonesia, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi. Selanjutnya saya akan membahas beban inflasi. Beban inflasi terbagi menjadi 7. Yang pertama ada turunnya daya beli, yaitu harga naik tinggi menyebabkan nilai uang melemah, sehingga daya beli masyarakat menurun. Yang kedua ada speculator cost, yaitu biaya tidak langsung akibat orang mengurangi kepemilikan uang tunai untuk menghindari inflasi. Yang ketiga ada menu cost, biaya yang dilakukan perusahaan untuk mengubah harga produk saat inflasi seperti mencetak ulang katalog atau label harga. Yang keempat ada variabilitas harga relatif dan alokasi sumber daya yang salah, yaitu inflasi membuat harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya sehingga sumber daya biasa dialokasikan secara tidak efisien. Yang kelima ada distorsi pajak, yaitu inflasi dapat menyebabkan pajak dikenakan pada keuntungan nominal bukan keuntungan real sehingga merugikan wajib pajak. Dan yang keenam, kebingungan dan ketidaknyamanan inflasi menyulitkan laporan keuangan dan pengambilan keputusan karena harga berubah-ubah. Yang ketujuh, kerugian akibat inflasi tak terduga. Inflasi yang tidak terduga bisa menguntungkan peminjaman dan merugikan pemberi pinjaman karena nilai uang menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang inflasi. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal baik pada tahun 2021 harga beras
Kesimpulannya yaitu uang memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai alat tukar, satuan hitung penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang ditunda. Sementara itu, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Bila tidak dikendali, hubungan antara uang dan inflasi sangat erat, terutama melalui teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi oleh peningkatan output akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sarannya, yang pertama, bagi pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat terus melakukan pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar, serta mengimplementasikan kebijakan moneter yang tepat untuk menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua, bagi masyarakat, perlu meningkatkan literasi ekonomi agar dapat memahami dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari, serta mampu mengambil keputusan finansial yang bijak di tengah perubahan ekonomi. Yang terakhir, bagi peneliti dan akademisi diharapkan terus melakukan penelitian lebih lanjut tentang dinamika uang dan inflasi, terutama dalam konteks ekonomi digital dan perubahan global saat ini.
Sarannya adalah yang pertama, bagi pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat terus melakukan pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar serta mengimplementasikan kebijakan moneter yang tepat untuk menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua, bagi masyarakat perlu meningkatkan literasi ekonomi agar dapat memahami dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari serta mampu mengambil keputusan finansial yang bijak di tengah perubahan ekonomi. Yang ketiga, bagi peneliti dan akademisi diharapkan terus melakukan penelitian lebih lanjut tentang dinamika uang dan inflasi, terutama dalam konteks ekonomi digital dan perubahan global saat ini.